Kembali lagi bersama saya Fazilah Khairunisa di iNews Sore. Pemirsa, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud melakukan konsolidasi pemenangan bersama tim pemenangan daerah di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Selain terima keluhan dan aspirasi masyarakat, TPN Ganjar Mahfud juga targetkan menang 54% di Provinsi Lampung. Hadir pada kesempatan yang berbahagia. Tim pemenangan nasional pasangan calon presiden Ganjar Mahfud melakukan konsolidasi bersama relawan dan partai pendukung di Lampung. Acara konsolidasi dihadiri Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud, Gatot Edi Pramono, dan Ketua Tim Pemenangan Daerah Lampung, Edward Syahpernong. Gatot mengajak seluruh relawan dan tim untuk turun ke akar rumput, door to door, dalam mensosialisasikan Ganjar Mahfud kepada masyarakat. Acara diisi dengan mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat, diantaranya tentang pemerataan pendidikan dan kesejahteraan petani. Apabila Pak Ganjar dan Pak Mahfud menjadi presiden, permasalahan-permasalahan seperti tadi guru swasta menjadi guru negeri, kemudian masalah irigasi yang perlu embung, kemudian pupuk yang sulit, kita akan sampaikan kepada Pak Ganjar. Insya Allah ketika Pak Ganjar dan Pak Mahfud jadi presiden nanti dan wakil presiden, permasalahan-permasalahan ini bisa dituntaskan. Tim pemenangan daerah Lampung menargetkan kemenangan 54% untuk pasangan calon Ganjar Mahfud di Provinsi Lampung. Detasemen Khusus 88 Mabes Polri berhasil menangkap 9 terduga teroris yang tergabung dalam kelompok NII Tangerang Raya. Selain itu, Densus 88 juga menangkap 1 orang teroris lain dari jaringan Jamaah Ansarut Daulah. Tersebar, tapi dilakukan oleh satu kelompok yang mengaku sebagai NII Tangerang Raya, ya. NII Tangerang Raya ini mereka ada 3 orang. Nah, pertama yang di Jawa Tengah itu ada 9 orang tersangka, ya. Beberapa waktu lalu sudah kita sampaikan informasi awalnya secara detail, yaitu tersangka S alias A, ya, TB, kemudian tersangka W alias T, tersangka S alias PA, kemudian tersangka S alias B, kemudian tersangka SW, tersangka TN alias L, kemudian tersangka M alias J, dan tersangka HS. Nah, ini adalah 9 orang yang ditangkap di Jawa Tengah. Mereka ini merupakan pentolan strukturnya JI, ya, untuk wilayah yang mereka sebut sebagai Kodimah Timur, ya, Kodimah Timur. Ya, ini adalah salah satu pembagian wilayah di kelompok Jamaah Islamiyah. Ada 1 orang di Jawa Tengah yang merupakan anggota JAD yang pada waktu bersamaan juga dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, yaitu saudara NK alias AY. Jadi ada 9 orang JI yang pertama, kemudian ditambah 1 orang dari JAD. Firly Bahuri keberatan atas pernyataan yang menyebut gugatan pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditolak. Firly Bahuri mengaku kaget atas pemberitaan yang menyebut gugatan pra-peradilannya ditolak. Menurutnya ada 4 poin yang ingin disampaikan terkait putusan Hakim Tunggal Imelda Herawati. Dalam amar putusan itu, gugatan pra-peradilan Firly tidak dapat diterima, namun bukan ditolak. Agak kaget gitu mendengar berita hari ini bahwa permohonan Firly ditolak. Saya kaget. Karena putusan pengadilan tidak begitu bunyinya. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebutkan mengadili pertama permohonan pemohon tidak diterima, bukan ditolak.
tapi juga tidak dikabulkan. Biasanya kan putusan kedua, ditolak, dikabulkan. Ini ada yang di tengah-tengah, tidak dapat. Hari ini mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Hyaridge mencabut gugatan pra-peradilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Edi Hyaridge menggugat KPK atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap. Pencabutan gugatan pra-peradilan diajukan oleh mantan Wamenkumham, Edi Hyaridge, dan 2 orang tersangka lain yaitu Yogi Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi. Hari ini surat permohonan pencabutan peradilan ditunjukkan kepada Hakim Tunggal Estiono dan Biro Hukum KPK. Pencabutan dilakukan lantaran adanya revisi dan penambahan substansi laporan. Nantinya gugatan akan kembali diajukan. KPK pun akan segera memberikan keputusan atas pencabutan gugatan pra-peradilan ini. Sidang pra-peradilan mantan Wamenkumham digelar Senin, 18 Desember lalu. Dalam sidang ini, KPK meminta majelis hakim untuk menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan ketiga tersangka. Sementara itu, mantan Wamenkumham juga meminta hakim membebaskannya dari status tersangka. Menurut kuasa hukum ketiga tersangka, penetapan Edi bertentangan dengan hukum dan seharusnya dinyatakan batal. Sebelumnya, KPK menetapkan mantan Wamenkumham Edward Omar Syarif Hyaridge dan 2 orang kepercayaannya Yogi Ari Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Ketiganya diduga menerima uang suap dan gratifikasi sebesar 8 miliar rupiah dari mantan Direktur PT Citra Lampia Mandiri, Helmut Hermawan. Uang siap ini diberikan terkait pengesahan Badan Hukum PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan HAM Kemenkumham. Tim Liputan iNews melaporkan. Kabar dicopotnya Melkisedek Huang dari jabatan Ketua BEM UI viral di media sosial. Selengkapnya usai jeda.